Bab 2085, Penciptaan Dewa 1. 12 Jenderal Iblis setara dengan kekuatan tempur 12 Dewa Unggul. Adapun ras dewa, jasad Siu belum ditemukan, dan Dewa Naga telah dibangkitkan sebagai naga. Sedangkan Sen Siu, ia juga telah diturunkan menjadi setengah dewa karena tidak memiliki kekuatan cahaya dewa. Perbedaan kekuatan itu sulit diterima. Kita masih memiliki raja dari setiap ras. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk melawan para jenderal iblis, kata Siu ringan. Raja setiap ras sebenarnya digantikan oleh jiwa dewa yang lebih tinggi, yang membimbing setiap ras menuju cahaya sebagai dewa. Setiap raja dari setiap ras lahir dari dewa yang dipilih oleh dewa tertinggi sendiri. Meskipun mereka telah kehilangan tubuh dewa, mereka masih memiliki kekuatan dewa yang lebih tinggi. Dewa Naga menjelaskan ketika melihat kebingungan Sen Yanxiao. Jadi Raja Peri salah satu dari mereka. Sen Yanxiao berkedip. Dia tidak menyangka Raja Peri adalah reinkarnasi dari dewa yang lebih tinggi. Siu menganggukkan kepalanya. Tapi manusia tidak, gumam Sen Yanxiao. Bagaimana mungkin ras yang rumit seperti manusia mendengarkan arahan satu orang? Raja-raja ras lain dipilih oleh dewa utama sendiri, tetapi umat manusia merupakan pengecualian. Dewa utama tidak pernah berpikir untuk mengatur dewa yang lebih unggul untuk datang kepada umat manusia, dan bahkan jika dia melakukannya, apakah kalian pikir dengan ambisi kalian manusia, kalian akan mendengarkan mereka dengan jujur? Dewa Naga mengerucutkan bibirnya. Jelas, ia memiliki firasat buruk tentang manusia. Hati manusia adalah yang paling rumit. Terlalu banyak faktor yang dapat mengubah pikiran mereka. Keserakahan dan ambisi membuat mereka sulit bersatu. Sen Yanxiao terdiam. Dia harus mengakui bahwa Dewa Naga benar. Baik di dunia ini maupun dunianya yang dulu, manusia tak pernah bersatu. Ada penguasa-penguasa yang berkoordinasi di antara negara-negara yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dan persaingan ini tak pernah berhenti selama ribuan tahun. Hanya karena kekuatan mutlak Sen Yanxiao, keegoisan para penguasa di benua cemerlang dapat dikendalikan. Dewa sejati benar-benar mengirimkan dewa-dewa superior ke berbagai ras untuk membimbing mereka. Sen Yanxiao harus memberi acungan jempol kepada dewa sejati yang cerdas ini. Tak heran semua ras di dunia menganut kepercayaan tertinggi terhadap ras dewa. Lagi pula, bos mereka dikirim ke sini oleh ras dewa. Mungkin karena itulah berbagai ras menanggapi panggilan para dewa dalam peperangan antara para dewa dan setan. Tapi meskipun kita memasukkan raja dari setiap ras, jumlah kita tidak sebanding dengan para jenderal iblis. Yaksa tidak optimis. 3 dewa unggul, ditambah para pemimpin 5 ras utama selain ras manusia, jumlahnya hanya 8. Lebih jauh lagi, saat perang dimulai, dewa perang akan secara pribadi berperang melawan setan. Oleh karena itu, hanya ada 7 orang di pihak mereka yang mampu menghadapi jenderal iblis itu. Dibandingkan dengan jumlah jenderal iblis, jumlah mereka hanya setengah dari jumlah pasukan mereka. Jika kita tidak dapat menemukan lebih banyak orang untuk melawan para jenderal iblis, perang akan menjadi sangat sulit, kata Yaksa terus terang. Para dewa yang unggul memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, begitu pula para jenderal iblis. Kuil terakhir, kata Siu tiba-tiba. Tatapan semua orang terfokus pada Siu. Pada saat ini, mereka hanya bisa berdoa agar Siu dapat membawa mereka secercah harapan. Dewa utama pernah berkata bahwa ketika setiap dewa yang unggul jatuh, kekuatan cahaya dewa mereka akan kembali ke bait suci terakhir. Jika Anda dapat menemukan jiwa dengan karakter yang sama dan mewarisi kekuatan-kekuatan cahaya dewa tersebut, Anda dapat menciptakan dewa unggul yang baru. Menciptakan dewa superior baru. Sen Yanxiao terkejut dengan kata-kata Siu. Benarkah? Dewa Naga dan Yaksa juga terkejut. Bahkan mereka sendiri tidak tahu tentang ini. Bab 2086, Penciptaan Dewa 2. Inilah rahasia terbesar ras dewa, dan juga rahasia yang harus dilindungi oleh setiap dewa perang agar ras dewa tidak binasa. Selama masih ada jiwa-jiwa murni di dunia ini, ras dewa akan terlahir kembali. Siu melontarkan beberapa kata inspiratif dengan santai. Lagi pula, kamu salah memperhitungkan sesuatu. Apa, ras naga tidak memiliki raja, kata Siu dengan lemah. Dewa Naga tercengang. Sepertinya tidak ada satupun naga yang benar-benar kuat di antara para naga, kecuali dia. Dan dia juga terpilih kemudian untuk menjadi dewa yang lebih tinggi. Tapi sebelum itu, dia adalah naga murni. Oke. Siu berkata,
Dewa Utama memiliki persyaratan yang sangat spesifik untuk pemandu setiap ras. Mereka semua dipilih dari para dewa berdasarkan karakteristik unik masing-masing ras. Naga memiliki temperamen yang keras dan suka menggunakan kekerasan. Karena itu, Dewa Utama memilih dua dewa superior untuk turun ke ras naga, tetapi hasilnya tidak begitu baik. Lagi pula, karakter para dewa agak tidak konsisten dengan naga, dan tidak mudah untuk menyatukan mereka semua. Oleh karena itu, Dewa Utama untuk sementara membatalkan rencana untuk memilih pemandu dan hanya mengundang Dewa Naga ke ras dewa karena Dewa Utama ingin mengamati karakteristik para naga dengan saksama. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang. Semakin ia mendengarkan, semakin asing ia merasa situasinya. Jangan bilang itu karena, naga bukanlah makhluk humanoid, jadi kamu bisa memahaminya dengan cara itu, kata Xiu dengan tenang. Di antara semua ras, naga adalah satu-satunya ras yang hidup dalam wujud binatang. Jantung seekor binatang. Siapa yang bisa menirunya? Ekspresi Shen Yanxiao seolah sudah menduganya, lalu ia menatap Dewa Naga dengan minat yang jelas. Dewa Naga menelan ludahnya. Bahkan dalam ras dewa, Dewa Naga pertama muncul dalam wujud naga, tetapi tidak seperti naga saat ini, dia sangat panjang dan bisa terbang tanpa sayap naga, tambah yaksa. Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berfantasi tentang naga kuno di kehidupan sebelumnya. Jika naga saat ini tampak seperti naga barat, maka naga pertama mirip dengan naga timur. Ras naga tidak memiliki raja sejati, dan dewa naga belum mati. Ini berarti cahaya dewa naga belum kembali ke kuil terakhir, yang akan melenyapkan satu lagi anggota pasukan tempur elit mereka. Nah, dulu, jiwa setiap dewa superior dipilih oleh dewa tertinggi sendiri. Sekarang setelah dewa tertinggi pergi, bisakah kau masih memilih jiwa yang tepat? Shen Yanxiao sedikit khawatir. Bagaimana jika jiwa yang mereka pilih tidak sesuai dengan cahaya-cahaya dewa? Jika ini menghasilkan efek yang menjijikkan, itu akan berakibat fatal. Xiu menatap Shen Yanxiao dan berkata perlahan, aku bisa. Yaksa berkata, dewa perang bisa dianggap sebagai klon dewa utama. Meskipun dewa perang tidak dapat secara langsung menciptakan tubuh dewa untuk jiwa seperti dewa utama, tidaklah sulit untuk mengintegrasikan cahaya dewa dan jiwa. Namun, dalam hal kekuatan, masih ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan dewa superior sejati. Namun, jika jiwanya cukup kuat, kekurangan ini dapat diatasi. Dengan mereka di pihak kita, bukan tidak mungkin untuk menghadapi para jenderal iblis. Shen Yanxiao sekali lagi menyadari betapa hebatnya dewa perang itu. Cara dia memandang tunangannya akan meledak menjadi gelembung-gelembung merah muda. Kalau begitu kita harus bergegas ke benua lain, menghubungi para kurcaci dan duyung, lalu mencari jiwa-jiwa yang cocok. Shen Yanxiao sudah bersemangat untuk mencobanya. Menciptakan dewa atau semacamnya, kedengarannya sangat menarik. Xiu memandang Shen Yanxiao dan berkata, saya telah menemukan jiwa yang tepat. Bab 2087, Penciptaan Dewa 3. Sudah menemukannya. Shen Yanxiao agak bingung. Dia merasa cara Xiu memandangnya sangat aneh. Hei, jangan bilang kau pikir jiwa gadis kecil ini cocok untuk mewarisi kekuatan cahaya dewa. Dewa Naga juga terkejut dengan tatapan Xiu. Setelah menghabiskan waktu singkat dengan Shen Yanxiao, ia telah mengetahui betapa gilanya hati gadis manusia yang tampak murni ini. Jiwa tak tahu malu seperti itu bisa mewarisi kekuatan cahaya dewa. Dewa Naga tak dapat menahan diri untuk mulai mengingat dewa unggul mana dari ras dewa yang bisa begitu tidak bermoral. Shen Yanxiao juga tampak tertekan. Ia menunjuk ujung hidungnya dan bertanya dengan hati-hati. Mungkinkah itu aku? Xiu menggelengkan kepalanya. Karena itu bukan dia, tidak bisakah dia menatapnya dengan mata penuh khayalan seperti itu? Shen Yanxiao benar-benar terpukul, meskipun dia juga merasa kepribadiannya tidak cocok dengan ras dewa. Tapi, sebagai tunangannya, bisakah kau memberinya sedikit muka? Pantom, Xiu mengungkapkan jawabannya. Pantom, Dewa Naga bingung. Kenapa dia belum pernah mendengar ada yang bernama Pantom? Gadis kecil, apakah Pantom temanmu? Dewa Naga menoleh ke Shen Yanxiao dan bertanya. Ekspresi wajah Shen Yanxiao kusut seperti roti kukus. Pantom bukan manusia, itu sebuah organisasi. Menghadapi ekspresi bingung Dewa Naga, Shen Yanxiao ingin menamparnya sampai mati. Organisasi. Pantom adalah organisasi yang saya bentuk bersama sekelompok teman. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya. Xiu berkata, Qixia, Yang Xi, Yan Yu, Tang Nazi.
dan Li Xiaowei semuanya sangat cocok. Jadi, hanya dia yang tidak cocok. Shen Yanxiao ingin menangis. Hanya ada 6 orang di Pantom, dan kelimanya telah dipilih oleh Xiu. Namun, dialah satu-satunya yang kurang beruntung yang memiliki hubungan khusus dengan Xiu. Di satu sisi, ia menangis karena ditinggalkan. Di sisi lain, ia gembira karena teman-temannya akan segera berubah menjadi dewa. Shen Yanxiao merasa rumit. Bisakah mereka bergabung dengan para dewa? Shen Yanxiao meratap dalam diam dan bertanya dengan serius. Xiu menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka belum memenuhi syarat untuk menjadi dewa-dewa superior, kemurnian jiwa mereka sudah cukup bagi mereka untuk menerima kontak dengan para dewa. Dalam menghadapi para iblis, yang kita butuhkan adalah kekuatan tempur, bukan dewa-dewa superior. Hanya ada sedikit jiwa yang bisa langsung naik ke tingkat dewa yang lebih tinggi seperti Dewa Naga. Alam ini hanya bisa dicapai setelah memenuhi berbagai standar ketat. Integrasi dengan dewa hanya untuk mewariskan kekuatan dewa-dewa superior kepada pewaris. Bagi pewaris, mereka tetap ras asli dan tidak bisa dianggap sebagai dewa. Namun, itu sudah cukup untuk mengatasi situasi saat ini. Shen Yanxiao sedang kesurupan, murni, menabrak. Siapa yang bisa memberitahu temannya yang mana yang berjiwa murni? Mereka jelas sekelompok orang tak tahu malu yang menginginkan kekacauan di dunia. Fantasi Shen Yanxiao tentang ras dewa hancur total. Binatang hina, tak tahu malu, licik, dan berbahaya seperti Qixia bahkan bisa menyatu dengan dewa. Dia benar-benar merasa bahwa dalam hal tak tahu malu, dia dan Qixia bisa dikatakan berada di level yang sama. Mungkinkah, dalam pikiran Xiu, dia lebih tak tahu malu daripada Qixia? Shen Yanxiao ingin menangis. Ternyata bayangannya di benak tunangannya begitu tragis. 5. Lalu masih ada satu lagi, gumam Dewa Naga. Xiu berkata perlahan, setelah segel Xiao-Xiao sepenuhnya terlepas, dia akan mampu melawan para jenderal iblis bahkan tanpa menyatu dengan dewa. Bab 2088, Penciptaan Dewa 4. Aku, Shen Yanxiao, yang telah menderita pukulan berat karena dianggap terlalu tak tahu malu, benar-benar tercengang ketika mendengar kata-kata Xiu. Ya ampun, dia tidak tahu kalau dia begitu hebat. Kau seharusnya tahu betul kekuatan Lan Fengli. Dia sudah memiliki kekuatan bertarung setara dewa superior, dan kau memiliki satu garis keturunan lebih banyak yang terintegrasi ke dalam tubuhmu daripada dia. Setelah 8 segel di tubuhmu sepenuhnya terlepas, kekuatanmu akan meningkat menjadi salah satu yang terkuat, bahkan setelah menjadi dewa superior. Xiu menatap ekspresi terkejut Shen Yanxiao dengan kelembutan yang tak terlihat di matanya. Shen Yanxiao benar-benar terdiam. Dia sangat menyadari betapa buasnya kakaknya yang menggemaskan itu. Bahkan burung vermilion pun mengakui bahwa dia bukan lawan Lan Fengli, tetapi dia bahkan lebih buas darinya. Shen Yanxiao benar-benar terkejut. Dia percaya diri dengan kemampuannya, tapi dia tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan dewa yang lebih unggul. Aku selalu penasaran, siapa gerangan yang melakukan eksperimen integrasi rasial? Dewa Naga menatap Shen Yanxiao, matanya penuh keraguan. Semua ras besar di dunia memiliki karakteristik uniknya masing-masing yang tidak dapat ditiru atau dilampaui oleh ras lain. Bahkan para dewa pun tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan manusia duyung dalam hal berenang. Integrasi ras setara dengan menggabungkan semua keunggulan ras utama untuk menciptakan kehidupan baru yang tak tertandingi kekuatannya. Ras campuran yang tercipta melalui percobaan ini cukup kuat untuk membunuh segalanya dalam hitungan detik. Dalam arti tertentu, integrasi ras setara dengan menciptakan dewa. Hal tersulit dalam integrasi ras adalah integrasi dua garis keturunan, ras iblis dan ras dewa. Aura para dewa dan iblis saling tolak-menolak. Jika dipaksakan untuk menyatu dalam satu tubuh, bukan hanya tidak akan tercipta kehidupan baru, tetapi juga akan menghancurkan subjek eksperimen sepenuhnya. Lan Fengli memang kuat, tetapi ia hanya memiliki garis keturunan 7 ras. Dengan garis keturunan iblis di dalam dirinya, ia tidak dapat menerima kekuatan ras dewa. Bahkan di antara ras campuran, Shen Yanxiao adalah eksistensi yang unik. Dia adalah eksistensi yang unik di dunia. Tak seorang pun bisa memprediksi betapa dahsyatnya kekuatannya saat semua segel di tubuhnya terlepas. Itu dilakukan oleh manusia, kata Shen Yanxiao. Manusia, mustahil. Aku pernah melihat subjek eksperimen integrasi ras sebelumnya. Saat itu, aku belum menjadi dewa superior. Mungkinkah manusia sudah menguasai keterampilan sekuat itu sejak dini?
Dewa Naga tiba-tiba merasa bahwa manusia yang lemah tiba-tiba menjadi sangat kuat. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Shen Yanxiao tertegun. Menurut Yunqi, eksperimen integrasi rasial dilakukan setelah perang antara dewa dan iblis, dan Dewa Naga telah menjadi dewa yang lebih unggul jauh sebelum perang. Waktunya benar-benar salah. Ya, tapi orang itu meninggal tak lama kemudian. Dia tidak mengatakan siapa pelakunya, kata Dewa Naga. Shen Yanxiao tak kuasa menahan diri untuk merenung. Jika apa yang dikatakan Dewa Naga itu benar, maka eksperimen integrasi rasial kemungkinan besar bukan dilakukan oleh manusia terlebih dahulu. Kemungkinan besar ras lain telah melakukan eksperimen serupa sebelum Warlock, jadi teknik yang dimiliki Warlock kemungkinan besar berasal dari mereka. Dewa Naga berkata bahwa ras campuran telah lama punah, yang menunjukkan bahwa efek eksperimen tersebut tidak baik, tetapi eksperimen integrasi ras di benua cemerlang sudah sangat matang. Ia dan Lan Fengli adalah bukti terbaiknya. Bab 2089, Penciptaan Dewa 5. Meskipun umur manusia dapat diperpanjang seiring bertambahnya kekuatan mereka, hanya ada sedikit manusia yang mampu hidup selama puluhan ribu tahun. Mantan Kepala Istana Bintang Rusak adalah salah satunya. Selain itu, semua ahli manusia yang berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis telah gugur dalam pertempuran. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Berdasarkan uraian Dewa Naga dan Yunqi, dia dapat menyimpulkan bahwa eksperimen integrasi ras telah dilakukan oleh suatu organisasi secara rahasia dalam waktu yang lama, tetapi stabilitas subjek eksperimen tidak dapat dijamin. Di sisi lain, keterampilan terlarang para penyihir dapat menghilangkan ketidakstabilan ini dengan sangat baik. Jadi, di benua Brilliance, kemajuan eksperimen integrasi ras jauh melampaui badan eksperimen yang pernah dilihat Dewa Naga. Siapa yang begitu gila? Shen Yanxiao menggigit ujung jarinya. Jika itu masalahnya, maka mereka harus menghadapi lebih dari sekadar penyihir manusia. Bahkan, sejak Yunqi mengatakan bahwa tubuh asli Xiu ada di tangan para penyihir itu, Shen Yanxiao sudah merasa aneh. Perkembangan manusia memang sangat pesat, tetapi mampu menggali dewa perang yang membeku dan menggunakan identitasnya sebagai dewa untuk eksperimen tanpa membangkitkan jiwa dewa perang itu sendiri sudah luar biasa. Jika apa yang dikatakan Dewa Naga itu benar, maka semuanya masuk akal. Organisasi yang melakukan eksperimen integrasi rasial di awal pasti masih ada di dunia ini. Ketika mereka menemukan bahwa penyihir manusia dapat menyempurnakan eksperimen mereka, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan eksperimen di benua Brilliance. Semua ini hanyalah spekulasi Shen Yanxiao, tetapi spekulasi seperti itu mengejutkannya. Sebuah eksperimen yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Sulit untuk mengukur jumlah waktu dan investasi yang dicurahkan untuk itu. Tidak masalah siapa itu. Bukankah Dewa Perang mengatakan bahwa kaulah satu-satunya tubuh eksperimental yang telah menyatu dengan darah 8 ras? Tenang saja, selama kau di sini, tubuh eksperimental lain sama sekali tidak layak disebut. Darah ras dewa kami adalah yang paling murni. Kau mewarisi darah ras dewa, jadi kekuatanmu pasti bisa mengalahkan yang lain dalam hitungan detik. Dewa Naga masih cukup optimis. Ia hanya pernah berhubungan dengan 2 tubuh eksperimental. Satu adalah naga malang yang mati tak lama kemudian, dan yang lainnya adalah Shen Yanxiao. Meskipun Shen Yanxiao memberinya kesan bahwa ia adalah gadis kecil berdada hitam, sifatnya tidak buruk. Karena itu, ia sangat optimis dan merasa tidak ada yang terlalu merepotkan tentang subjek eksperimen. Namun, Shen Yanxiao tidak berpikir demikian. Selain dirinya sendiri, dia juga telah melakukan kontak dengan 2 subjek eksperimen lain yang telah terintegrasi dengan setidaknya darah 7 ras. Salah satunya adalah Lan Fengli. Yang lainnya adalah Tuan Muda Sun, yang ditemuinya di Istana Bintang Rusak. Di Istana Bintang Rusak, Shen Yanxiao mengetahui bahwa Tuan Muda Sun secara pribadi dipimpin oleh Ouyang Huanyu. Ia merasa pasti ada rahasia besar di balik dekan yang sok suci itu. Setelah menyatukan tanah terlantar, ia mengirim seseorang ke Akademi Saint Laurent. Namun, Ouyang Huanyu telah menghilang secara misterius, dan mereka tidak menemukan apapun yang berharga di ruang rahasia kamar Ouyang Huanyu. Seolah-olah Ouyang Huanyu tidak pernah ada. Ahem, jangan bicarakan masalahku untuk saat ini. Aku penasaran bagaimana Qixia dan yang lainnya akan menyatu dengan warisan dewa. Tanpa petunjuk lebih lanjut, Shen Yanxiao hanya bisa berkonsentrasi pada pewarisan keilahian untuk sementara waktu. Mewarisi kekuatan para dewa dengan tubuh fana.
Kedengarannya sangat menarik. Bab 2090, Penciptaan Dewa 6. Mewarisi aura dewa tidaklah sulit, tetapi ritual pewarisan harus dilakukan oleh dewa utama atau dewa perang. Dengan aura keilahian mereka sebagai pemandu, para dewa yang tertidur itu akan dibangunkan. Aura dewa sangat berguna bagi para dewa tingkat tinggi. Aura cahaya dewa adalah inti kekuatan dewa tingkat tinggi. Sebagian besar kekuatan para dewa tingkat tinggi bergantung pada pengoperasian aura mereka. Dewa tingkat tinggi yang kehilangan auranya akan langsung direduksi menjadi setengah dewa. Shen Xiu adalah contohnya. Meskipun ia masih memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan ilahi, ada perbedaan besar antara dirinya dan dewa tingkat tinggi yang sesungguhnya. Setelah dewa yang unggul musnah sepenuhnya, aura cahaya yang menjadi milik mereka akan secara otomatis kembali ke kuil terakhir setelah tubuh mereka mati. Ketika jiwa yang cocok muncul di dunia, dewa utama akan membimbing jiwa-jiwa yang murni itu ke bait suci terakhir, di mana mereka akan dibaptis oleh para dewa dan mewarisi kekuatan aura cahaya dewa. Ketika Dewa Naga menjadi dewa yang unggul, ia menerima baptisan dari dewa utama di kuil terakhir dan mewarisi keilahian dewa unggul sebelumnya. Adapun dewa unggul seperti Xiu, yang lahir dalam ras dewa sejak awal, ketika ia mewarisi posisi dewa perang, ia akan menyimpan keilahian aslinya di kuil terakhir dan menerima aura dewa perang. Kekuatan suatu aura dewa juga terkait dengan kekuatan dewa-dewa yang lebih tinggi. Dewa perang hanya dapat membimbing manusia untuk menerima aura dewa, tetapi ia tidak dapat membantu mereka melepaskan tubuh fana mereka dan memasuki tubuh para dewa. Dalam ras dewa, satu-satunya yang dapat menciptakan tubuh baru adalah dewa utama. Meskipun kita, para dewa superior yang telah kehilangan tubuh fana kita, dapat memulihkan tubuh kita di kuil terakhir, itu hanya karena sudah ada catatan penciptaan. Tanpa dewa utama, pada dasarnya mustahil untuk membimbing jiwa menjadi dewa superior lagi. Dewa Naga mengangkat bahu. Ia adalah dewa terakhir yang dibimbing oleh dewa utama. Lalu, akankah butuh waktu lama? Shen Yanxiao ragu-ragu. Dia masih harus menghubungi para kurcaci dan duyung. Butuh waktu baginya untuk kembali ke benua Brilliance dan memanggil teman-teman pantomnya. Dia takut dia tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas ini sebelum invasi ras iblis. Tidak akan lama, ritualnya hanya 3 hari. Setelah itu, mereka akan butuh waktu sekitar sebulan untuk beradaptasi dengan keilahian mereka, kata Dewa Naga sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Shen Yanxiao merasa rileks. Selama Qixia dan yang lainnya dapat mewarisi keilahian, kekuatan bertarung mereka akan meningkat 1 poin. Yaksa, apalagi yang dikatakan setan? Xiu menatap Yaksa. Yaksa berkata, situasi setan saat ini sangat mirip denganmu. Ia berada dalam kondisi jiwa, dan karena kemampuanmu untuk melahap, jiwanya juga telah rusak parah. Sebelumnya, ia telah memperbaiki jiwanya dengan bantuan pohon kehidupan, tetapi ia mengatakan bahwa pemulihannya belum selesai sebelum kau mengganggu tidurnya. Oleh karena itu, jiwanya masih agak belum sempurna, jadi ia masih harus menemukan cara untuk memperbaiki jiwanya. Alasan ia menunda invasi ras iblis adalah untuk menyembuhkan jiwanya sepenuhnya selama periode waktu ini dan untuk menemukan tubuh yang cocok bagi jiwanya. Jiwa setan terlalu kuat, tubuh biasa tidak mampu menopang jiwanya sama sekali. Aku khawatir tidak akan semudah itu menemukan tubuh yang cocok, kata Xiu ringan. Saat itu, ia melahap setan, menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan bagi dirinya sendiri dan setan. Meskipun tubuhnya hilang, ia masih ada di dunia ini. Namun, tubuh setan telah dilahapnya, dan tidak ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Bab 2091, Kehidupan Seorang Pengamat 1. Yaksa menceritakan kepada Shen Yanxiao segala sesuatu yang didengarnya dari setan, mengungkapkan ketulusan yang besar dalam aliansi ini. Shen Yanxiao hanya tahu sedikit tentang masalah antara ras iblis dan ras dewa, jadi selama periode ini, yang berbicara kebanyakan adalah Xiu dan Yaksa. Awalnya, Yaksa bermaksud mengadakan upacara besar dalam beberapa hari untuk mengumumkan bahwa para mayat hidup kembali diterima oleh ras dewa, tetapi setelah berdiskusi, Xiu memutuskan untuk menyembunyikan masalah ini untuk sementara waktu. Setan selalu menganggap mayat hidup sebagai sekutu setianya, yang merupakan hal baik bagi Xiu dan yang lainnya. Selama setan tidak mengetahui pemberontakan Yaksa, mereka akan bisa mendapatkan informasi kapan iblis akan menyerang. Mengenai hal ini, Yaksa tidak keberatan dengan keputusan Xiu. Setelah diskusi antara Xiu dan Yaksa,
diputuskan bahwa Yaksa akan secara pribadi membuka segel di tubuh Shen Yanxiao. 5 hari kemudian, lapisan ke-6 segel di tubuh Shen Yanxiao dibuka oleh Yaksa. Kali ini, membuka segel tersebut sangat menyakitkan bagi Shen Yanxiao, membuatnya terbaring di tempat tidur selama 3 hari sebelum ia memiliki kekuatan untuk bangun, yang sebenarnya bukan masalah karena ia membutuhkan waktu untuk mencerna kekuatan barunya. Xiu tidak membiarkan Yaksa terus membuka lapisan terakhir segelnya. Yaksa, Bian itu, Shen Yanxiao pergi menemui Yaksa pagi-pagi sekali karena dia mendapati Taoti sedang linglung akhir-akhir ini. Setelah memastikan bahwa Yaksa adalah teman dan bukan musuh, si pecinta makanan jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam. Dia ingin kembali dan menyelamatkan saudaranya yang malang setelah membawa Shen Yanxiao pergi, tetapi sekarang identitas Yaksa telah berubah drastis. Tampaknya tidak bermoral untuk menyerang sekutu. Taoti mengalami depresi selama beberapa hari hingga Shen Yanxiao menyadari ketidaknormalannya dan mengetahui penyebab depresinya. Shen Yanxiao tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan segera bergegas menghampiri Taoti untuk meminta bantuan. Wajah dingin Yaksa semakin tampan setelah kesuramannya memudar. Ia menatap Shen Yanxiao dengan acuh tak acuh dan perlahan membuka bibir tipisnya. Kamu menginginkannya. Shen Yanxiao mengangguk dengan mudah. Ia telah dibesarkan oleh temperamen Xiu yang seperti gunung es selama beberapa tahun dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap tipe pria yang dingin dan tampan. Jika bukan karena itu, Shen Yanxiao memperkirakan akan sedikit stres menghadapi pria tampan seperti gunung es seperti Yaksa. Dari segi penampilan, indeks penampilan Yaksa telah mencapai 99,9 poin. Bagaimana dengan Xiu? Dia mendapat nilai penuh. Tidak, kata Yaksa dingin. Petik 2 petik 2. Shen Yanxiao terdiam. Bisakah kau tidak bersikap dingin sampai akhir? Lagi pula, dia adalah anggota keluarga, saingannya. Bisakah kau memberinya sedikit wajah? Terlebih lagi, dia tidak berpikir bahwa Yaksa memiliki perasaan khusus terhadap Bian. Yaksa menatap Shen Yanxiao yang terdiam dan sedikit mengernyit. Tidak sekarang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa maksudnya dengan tidak sekarang? Yaksa terdiam sejenak sebelum berkata, saat kami menangkapnya, kami menggunakan energi kematian, yang berdampak besar pada pikirannya. Jika kau menginginkannya, aku butuh beberapa hari untuk mengeluarkan energi kematian dari tubuhnya. Jadi, bukannya dia tidak ingin mengembalikan Bian, tetapi dia akan mengembalikan Bian beberapa hari kemudian. Tidak masalah, aku bisa menunggu. Shen Yanxiao akhirnya merasa lega. Pria tampan bak gunung es ini benar-benar menghargai kata-katanya seperti emas. Seandainya dia menjelaskan lebih awal, dia tidak akan terjerat. Baiklah, Yaksa mengangguk dan berbalik untuk pergi. Shen Yanxiao menatap punggung Yaksa dan merasa bahwa tuan mayat hidup yang telah berubah ternyata tidak sesulit yang dibayangkannya. Bab 2092, Kehidupan Seorang Pengamat 2. Saat membahas perang dengan para iblis, Shen Yanxiao bisa dibilang hanya menjadi penonton sepanjang waktu. Sambil mencerna kekuatan barunya, ia tak melupakan anak-anak nakalnya. Memanfaatkan tabrakan antara dua bongkahan es yang indah itu, Shen Yanxiao berlari keluar istana dan melesat menuju bangunan kecil tempat pasukan merah menyala ditempatkan. Para anggota pasukan merah menyala, yang tidak bertemu bos mereka selama setengah bulan, telah menjalani pelatihan dasar di bawah bimbingan Keher selama periode ini. Meskipun mereka menyelesaikan pelatihan harian dengan baik, wajah mereka masing-masing dipenuhi dengan kata-kata, rendah hati dan putus asa. Keher cemas melihat ini, namun, ia juga tahu alasan mengapa pasukan merah menyala tak mampu membangkitkan semangat mereka. Tanpa ada cara untuk menghibur mereka, ia hanya bisa membiarkan mereka berlarut-larut seperti ini. Untungnya, pasukan merah berapi-apilah yang paling bertanggung jawab atas keselamatan Mingye saat ini. Pangeran Mingye jauh lebih tertekan daripada anggota pasukan merah berapi-api lainnya selama periode ini. Ia duduk di dekat jendela kamarnya sepanjang hari, menatap langit. Konon selama kurun waktu tersebut, Mingye beberapa kali ingin pergi ke istana untuk menemui penguasa mayat hidup, namun sebelum ia sempat menemui ayahnya, ia sudah digotong keluar oleh para prajurit kerangka. Bisa diusir dari istana seorang pangeran sungguh menggelikan. Pada hari ini, para remaja dari pasukan merah menyala berlarian mengelilingi lapangan latihan tanpa emosi, berkeringat sepanjang jalan, namun tak seorang pun dari mereka yang tertinggal, bahkan tak satu pun mengeluarkan erangan sedikit pun. Kemudian,
Sesosok kecil yang malang diam-diam memanjat tembok belakang tempat latihan dan dengan cekatan menyembunyikan dirinya di balik dedaunan pohon besar. Shen Yanxiao duduk di batang pohon yang tebal dan menjuntaikan kaki rampingnya sambil memandangi suasana latihan yang tertekan dari anak-anak nakalnya. Sebagai pemimpin pasukan merah menyala, Zhanye berlari bersama anggota pasukannya. Saat berlari, Zhanye tiba-tiba merasakan nyeri tajam di betisnya. Sebuah batu seukuran ibu jari melayang entah dari mana dan mengenai betisnya. Siapa itu? Zhanye mengerutkan kening dan berteriak. Mendengar pertanyaan itu semua orang menoleh bingung. Pada saat itu, sebuah suara yang dibumbui senyuman tiba-tiba terdengar di tempat latihan yang kosong. Apa? Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau sudah begitu tidak disiplin. Kalau orang lain melihat ini, mereka mungkin mengira pasukan merah menyala kita cuma sekelompok berandalan. Sesosok mungil melompat turun dari pohon tak jauh dari situ. Ketika para anggota pasukan merah menyala melihat kemunculan sosok itu, mereka langsung bersorak memekakkan telinga. Kepada pembaca, konten kami telah dicuri. Silakan salin dan cari tautan ini, 39 HP Chen 6J, untuk mendukung kami. Bos, Shen Yanxiao menatap ekspresi terkejut anak-anak nakalnya sambil tersenyum dan dengan tenang melambaikan tangannya. Bos, ini benar-benar kau sudah kembali. Tuanku memintamu untuk kembali. Apa aku bermimpi? Hore, apa bos benar-benar kembali? Anak-anak nakal itu langsung melolong seperti serigala dan berlari ke arah Shen Yanxiao. Dari 101 anggota, 100 diantaranya menerkam Shen Yanxiao. Mereka semua memeluk paha Shen Yanxiao tanpa rasa malu. Mereka kemudian mengamatinya dari atas ke bawah, dan setelah memastikan Shen Yanxiao tidak terluka, mereka akhirnya merasa lega. Kekhawatiran dan keluhan mereka berubah menjadi tangisan. Mereka pun ambruk di hadapan Shen Yanxiao dan berusaha sekuat tenaga untuk meluapkan kekhawatiran dan ketakutan mereka selama periode ini. Bos, akhirnya kau kembali. Tanpamu, rasanya kami kehilangan tulang punggung. Bab 2093, Kehidupan Seorang Pengamat 3. Bos, kami sangat merindukanmu. Kami belum bisa makan atau minum selama beberapa hari terakhir. Kami bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Sile tanpa malu-malu memeluk Shen Yanxiao dan menangis terseduh-seduh tentang betapa sulitnya hidup mereka selama kepergiannya. Semakin kehar melihat tindakan berlebihan ini, semakin ekspresinya berkedut. Selama Shen Yanxiao pergi, ia melatih pasukan merah menyala. Bayangkan, panglima tertinggi dari sejuta pasukan, telah merendahkan dirinya untuk memimpin sekelompok orang berambut seperti itu. Ia belum menangis, tetapi orang-orang ini sudah menangis terseduh-seduh, seolah-olah ia telah memperlakukan mereka dengan buruk selama ini. Bos, kamu nggak mau pergi, kan? Kalau kamu mau pergi, ajak kami juga. Bos, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Bawa kami bersamamu. Bisakah kita membentuk kelompok untuk meminta tuanku menjaga kita? Kita mudah dibesarkan, kita tidak banyak makan, dan kita bisa tidur di tempat tidur biasa di tanah. Kita jelas lebih bijaksana daripada kerangka-kerangka itu. Kita juga bisa menjadi penjaga istana atau semacamnya. Kita akan bekerja tanpa dibayar. Mengenai integritas, pasukan merah menyala tidak lagi memilikinya. Feng Ling, yang baru saja bergabung dengan pasukan merah menyala, berdiri di samping dengan ekspresi ngeri. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berdiri di sana dengan tangan dan kaki kaku, untuk menerkam Shen Yanxiao dan memeluk pahanya. Sungguh memalukan. Shen Yanxiao merasa kepalanya hampir meledak karena suara berisik itu. Ia tidak menyangka mereka memiliki perasaan yang begitu dalam padanya. Baru beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu, dan mereka sudah begitu sengsara. Jika dia bepergian ke benua lain, bukankah mereka akan mati karena depresi? Tenanglah, Shen Yanxiao menghela nafas, tetapi ada sedikit kehangatan di hatinya. Senang rasanya diperhatikan. Atas perintah Shen Yanxiao, para remaja yang tidak bermoral itu segera melepaskan tangan mereka secara serempak dan berbaris di depan Shen Yanxiao dalam sedetik. Ada senyum cemerlang di wajah-wajah energi itu, mustahil untuk menyembunyikan emosi mereka. Pasukan merah menyala akhirnya tenang, dan kehar menggelengkan kepalanya. Untungnya, kau dan aku saling kenal. Kalau kita tidak saling kenal, kau mungkin akan mengira aku telah menyiksa mereka. Kehar merasa terkekang. Selama ini, ia bisa dibilang selembut angin musim semi bagi pasukan merah menyala. Ia tidak berani menunjukkan sifat keras kepala seperti saat masih di ketentaraan. Lagi pula,
Mereka adalah murid-murid yang dilatih oleh Shen Yanxiao, jadi ia tidak bisa bersikap terlalu keras. Namun demikian, ketika anak-anak nakal ini melihat gurunya, mereka langsung menepuk-nepuk pantat dan memeluk pahanya tanpa ragu. Keher merasakan kekalahan yang mendalam. Shen Yanxiao tak kuasa menahan tawa. Para anggota pasukan merah menyala menggaruk-garuk kepala karena malu. Mentor Keher, kau tidak menyiksa kami. Kami hanya terlalu bersemangat untuk bertemu bos. Zanye membuka mulutnya dengan senyum konyol. Ketika Shen Yanxiao ditinggalkan bersama Tuan Mayat Hidup hari itu, mereka sangat khawatir. Mereka samar-samar merasa bahwa Tuan Mayat Hidup tidak bersahabat dengan Shen Yanxiao. Bagaimanapun, meninggalkan Shen Yanxiao tidak akan membuat mereka berpikir positif. Usiamu sudah berapa? Apa kamu punya disiplin diri? Keher menggelengkan kepala dan tersenyum. Pasukan merah menyala berbeda dari para prajurit yang pernah ditemuinya sebelumnya. Mereka lebih energi dan penuh vitalitas. Bersama mereka, Keher merasa sedikit lebih muda. Kita tidak bisa menahannya. Sile terkekeh dan diam-diam menyodok Zanye. Wajah tampan Zanye langsung memerah. Ia menundukkan kepala dan menatap jari-jari kakinya, tak berani melihat ke sekeliling. Bab 2094, Kehidupan Seorang Pengamat 4. Kau kembali untuk mengambil alih bajingan-bajingan ini, atau kau di sini untuk jalan-jalan? Keher menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Ia memiliki kesan yang baik tentang Shen Yanxiao, jadi ketika berbicara dengannya, ia tidak berpura-pura, seperti seorang teman. Shen Yanxiao berkata, biarkan aku yang mengurus mereka. Tanpa aku, anak-anak ini mungkin akan mulai melanggar hukum lagi. Kamu telah bekerja keras selama ini. Sebelum Shen Yanxiao selesai mencerna energi kematian di tubuhnya, ia tidak punya pilihan lain. Jika ingin meninggalkan Howling Abyss, ia harus menunggu hingga lapisan terakhir segelnya terlepas, jadi sebelum itu, ia masih punya banyak waktu luang. Terlebih lagi, ketika ia mengambil alih pasukan merah berapi, ia ingin menggunakan mereka untuk mendekati penguasa mayat hidup dan mengubah pola pikir mereka. Kini setelah tujuannya tercapai, para mayat hidup telah berubah dari musuh menjadi sekutu, dan pasukan merah berapi akan bertarung bersamanya. Jadi, wajar saja jika ia harus lebih tekun dalam mengajar. Hidup bos! Perkataan Shen Yanxiao membuat pasukan merah menyala bersorak gembira hingga bergema di seluruh angkasa. Aduh, sepertinya aku harus segera pensiun. Keher sangat tertekan. Dia sama sekali tidak menyiksa anak-anak nakal itu. Haruskah mereka bergegas kembali ke pelukan mentor mereka dengan penuh semangat? Melihat mereka begitu gembira, bahkan Keher tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah dia telah menganiaya mereka. Shen Yanxiao kembali mengambil alih pasukan merah menyala, yang membuat Zanye dan yang lainnya merasa seperti disuntik darah ayam. Rasa lesu mereka yang sebelumnya sirna. Kini, mereka semua penuh energi, berlarian di sekitar tempat latihan bak harimau dan harimau. Saat dia melihatnya, Shen Yanxiao menemukan fenomena menarik. Feng Ling baru saja bergabung dengan pasukan merah berapi belum lama ini. Ia memiliki kepribadian yang angkuh dan acuh tak acuh, dan para anggota tim sudah agak jijik terhadapnya. Namun kini, ia memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan semua orang di pasukan merah berapi. Satu-satunya yang lebih jauh dengan Feng Ling adalah Zanye. Saat berlari, Feng Ling dan Zanye selalu menjaga jarak 2 lengan di antara satu sama lain. Setiap kali Zanye mendekat, Feng Ling akan segera bergerak sedikit. Dilihat dari sudut manapun, pemandangan itu mencurigakan. Feng Ling memiliki bakat yang bagus, dan Nok juga sangat menghargainya. Meskipun Akademi Kerajaan telah dikalahkan, Nok masih memaksakan diri untuk pergi ke sisi tuanku untuk bersyafaat dan menjaga Feng Ling tetap di sini. Keher memperhatikan perhatian Shen Yanxiao pada Feng Ling dan berpikir bahwa dia tidak menyukai Feng Ling. Shen Yanxiao mengangkat alisnya sedikit. Dengan karakter yaksa saat itu, bagaimana mungkin dia mendengarkan rekomendasi Nok? Tuhan tahu bahwa kepribadian yaksa sebelumnya begitu buruk, bahkan ia tega berlaku kejam kepada putranya sendiri. Feng Ling, anak ini, punya beberapa keahlian. Leluhurnya adalah penguasa mayat hidup sebelumnya. Setelah kematiannya, posisi penguasa mayat hidup diambil alih oleh tuanku. Dia bisa dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan yang sebenarnya. Sayangnya, orang tuanya meninggal lebih awal. Kalau tidak, dia tidak akan seberuntung itu. Namun, dia masih cukup termotivasi. Selama periode ini, dia sama sekali tidak berlagak. Makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi,
dan pelatihannya sama dengan anggota lainnya. Jangan gegabah dengannya hanya karena ikatan masa lalunya dengan Akademi Kerajaan, saran Kehar dengan bijaksana. Meskipun dia dan Sal tidak sependapat, dia tetap menghargai bakat. Shen Yanxiao sedikit terkejut. Ia sungguh tidak menyangka Feng Ling memiliki latar belakang sebesar itu, mengingat bahwa penguasa mayat hidup diterima oleh para dewa superior yang diatur oleh dewa utama. Nenek moyang Feng Ling pastilah seorang dewa. Bab 2095, Persahabatan, 1. Apa aku terlihat seperti orang yang berpikiran sempit? Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap Kehar. Belum lagi konflik antara Akademi Kerajaan dan pasukan Merah Api tidak sebesar itu. Keharmonisan antara Feng Ling dan pasukan Merah Api saat ini saja sudah memuaskannya. Di samping itu, siapa yang tidak menginginkan beberapa hak istimewa? Kehar terkekeh. Aku terlalu khawatir. Sekarang setelah kau kembali untuk mengambil alih, aku harus memberitahu Yang Mulia Mingye bahwa pengawalnya telah kembali untuk melindunginya. Shen Yanxiao berkedip dan berkata, keputusan Tuan Mayat Hidup telah berubah. Apa? Kehar sedikit terkejut. Pasukan Merah Berapi akan berada langsung di bawah tanggung jawab Tuan Mayat Hidup. Tuanku akan mengirim tim lain untuk bertanggung jawab atas keselamatan Yang Mulia Mingye. Ini pertama kalinya Shen Yanxiao memanggil yaksa seperti ini. Tapi setidaknya mereka sekutu, jadi hatinya tidak terlalu menentang. Adapun susunan pasukan merah menyala. Ini sebenarnya ide Xiu. Bagaimanapun, Xiu tampaknya telah menyadari niat buruk seorang pangeran terhadap tunangannya, jadi dia memutuskan untuk tidak memberi Mingye kesempatan. Begitukah? Kalau begitu, itu akan sulit bagimu. Sebenarnya, Yang Mulia Mingye sangat mudah diajak bicara. Kehar menepuk bahu Shen Yanxiao dengan simpati. Meskipun Mingye seorang pangeran, ia juga sangat memperhatikan pasukan Merah Berapi, dan karakternya lebih lembut, sementara Tuan Mayat Hidup. Bahkan Kehar pun tak sanggup menahan temperamen Undead Lord yang tak terduga. Keramahan istimewa yang diberikan kepada Shen Yanxiao oleh penguasa mayat hidup di perjamuan itu masih segar dalam ingatan Kehar. Sekarang setelah pasukan Merah Berapi dan Shen Yanxiao berada langsung di bawahnya, bagaimana mungkin mereka masih bisa hidup dengan baik? Kehar tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap masa depan Shen Yanxiao dan pasukan Merah Menyala. Baiklah. Aku hanya bisa melakukan apa yang tuanku katakan. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Di permukaan, pasukan Merah Berapi akan berada di bawah yaksa, tetapi sebenarnya, pasukan Merah Berapi hanya akan menjadi milik Shen Yanxiao. Menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dia paling menyukainya. Kehar yang bodoh masih berduka atas kepergian Shen Yanxiao. Ia tidak tahu bahwa pasukan Merah Berapi telah berubah dari pasukan reguler menjadi pasukan pribadi. Apakah Yang Mulia Mingye tahu? Kehar belum pernah mendengar Mingye menyebutkannya. Kemarin, Mingye datang ke tempat latihan untuk menonton latihan pasukan Merah Berapi, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya. Kurasa tidak, tuanku baru membuat keputusan hari ini. Shen Yanxiao benar-benar bertanya-tanya apakah Mingye adalah putra yaksa. Sebagai seorang ayah, yaksa terlalu kejam. Melihat yaksa dan kemudian Shen Yu, keduanya adalah ayah. Membandingkan keduanya, Shen Yanxiao merasa bahwa ayahnya sendiri lebih ramah. Kau seharusnya lebih memperhatikan dirimu sendiri. Tak seorang pun bisa menebak karakter tuanku. Kalau memang ada sesuatu, Kehar ingin mengatakan bahwa kalau memang ada sesuatu, ia harus meminta bantuannya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dengan kekuatan tempur Tuan Mayat Hidup, ia hampir tak punya hak untuk bicara. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Shen Yanxiao tampak serius, tetapi dia tertawa dalam hati. Yaksa dulunya keren, tapi sekarang. Shen Yanxiao merasa bahwa pengakuan yaksa terhadap Xiu sedikit mengejutkan. Yaksa tidak pernah menolak permintaan Xiu. Bisa dibilang dia akan melakukan apapun yang diminta Xiu. Dewa Naga berkata bahwa yaksa dan Xiu berada dalam hubungan cinta-benci. Mengapa Shen Yanxiao hanya melihat cinta dan bukan benci? Didominasi oleh penguasa mayat hidup yang keren sepanjang hari, adegan ini benar-benar pedas. Bab 2096, Persahabatan, 2. Setelah mengetahui bahwa pasukan Merah Menyala kini akan berada langsung di bawah penguasa mayat hidup, Mingye menunjukkan reaksi yang amat ganas. Keesokan paginya, ia bertemu dengan sang penguasa mayat hidup dengan emosi yang meluap-luap. Yaksa duduk di singgasana dengan kaki rampingnya disilangkan,
matanya yang dingin menatap acuh tak acuh ke arah putranya yang berlutut di bawah. Apa yang ingin kamu tanyakan? Ming Ye menelan ludahnya dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya, Ayah, mengapa ayah ingin mengambil kembali pasukan merah menyala? Mereka semua hanyalah remaja yang baru saja meninggalkan akademi. Jika mereka berjaga di sisi ayah, aku khawatir. Kemarin, ketika Ming Ye mengetahui bahwa Shen Yanxiao telah kembali, hatinya dipenuhi sukacita, tetapi sebelum ia sempat bahagia, ia sudah tersiram air dingin sebaskom penuh. Ayahnya telah mengambil kembali kepemilikan pasukan merah menyala, yang tidak dapat diterima oleh Ming Ye. Apakah kau meragukan keputusanku? Yaksa mengangkat alisnya sedikit, dan tatapan dingin meluap dari matanya. Aku tidak berani. Ming Ye tersentak dan langsung menundukkan kepalanya. Sebagai orang yang terlibat, Shen Yanxiao berdiri di sudut lain aula. Ia mengamati interaksi aneh antara Yaksa dan Ming Ye. Kalau begitu pergilah. Yaksa sedikit mengernyit. Dia benar-benar kejam pada Ming Ye. Kulit Ming Ye membiru dan dia berjuang dalam hati. Dia melirik Shen Yanxiao dan merasa sangat tersiksa. Ayahnya jelas-jelas tidak puas dengan Yandi. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keributan seperti itu di pesta. Sekarang, dia tiba-tiba mengubah kepemilikan pasukan merah menyala, langsung menempatkan Yandi di bawah pengawasannya. Kalau begitu, bukankah keselamatan Yandi? Ming Ye, yang tidak dapat menahan momentum ayahnya, menyalakan kembali semangat juangnya karena dia khawatir akan keselamatan Shen Yanxiao. Ia mengangkat kepalanya dengan tegas dan menatap Yaksa. Ayah, aku mohon, berikan aku pasukan merah menyala. Dia benar-benar melawan. Shen Yanxiao menatap Ming Ye dan mendecakkan lidahnya heran. Apakah anak ini belum cukup merasakan kekejaman ayahnya? Yaksa tiba-tiba bangkit dan berbalik tanpa melihat ke arah Ming Ye, mengabaikan permohonannya. Keren sekali. Ming Ye, yang sama sekali diabaikan, berlutut di aula dengan linglung, matanya penuh kehilangan. Tepat saat Shen Yanxiao bertanya-tanya apakah dia bisa pergi setelah menonton pertunjukan, Ming Ye tiba-tiba berjalan ke arahnya. Maafkan aku, Ming Ye tiba-tiba memegang tangan Shen Yanxiao dan berkata dengan wajah sedih. Shen Yanxiao terdiam. Alur cerita macam apa ini? Kenapa dia meminta maaf padanya tanpa alasan? Aku tak berguna, aku tak bisa mendapatkanmu kembali. Semakin Ming Ye memikirkannya, semakin ia merasa tak berguna. Ia bahkan tak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Shen Yanxiao tidak bisa mengerti mengapa Ming Ye menunjukkan ekspresi sedih seperti itu. Rasanya seperti harta karun yang berharga telah direnggut. Mungkinkah, selama ketidakhadirannya, Ming Ye telah mengembangkan persahabatan super dengan salah satu anggota pasukan merah menyala. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan berusaha sekuat tenaga membujuk ayahku untuk menyerahkanmu kepadaku. Ming Ye menarik napas dalam-dalam. Ia tahu betul betapa kejamnya ayahnya. Ia tidak pernah berbelas kasih, bahkan kepada putranya sendiri. Karena itu, ia tidak akan pernah merasa nyaman meninggalkan Shen Yanxiao bersama tuan mayat hidup. Shen Yanxiao menatap Ming Ye yang luar biasa tegas dan merasa bahwa dia tidak bisa mengikuti logika anak malang ini. Bab 2097, Persahabatan 3. Ming Ye menatap Shen Yanxiao seolah ingin menanamkan sosoknya dalam ingatannya. Sesaat kemudian, ia pergi dengan tekad bulat. Shen Yanxiao tidak mengerti pesan yang ingin disampaikan Ming Ye padanya. Ketika ia kembali ke kamar, Yaksa sudah duduk di kursi, minum teh bersama Xiu. Dewa Naga yang konyol itu berjongkok di satu sisi, mengamati reaksi Yaksa. Yaksa, apakah Ming Ye benar-benar putramu? Dewa Naga merenung cukup lama sebelum pertanyaan ini keluar dari mulutnya. Yaksa menatap Dewa Naga tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Ya, kau benar-benar menikahi mayat hidup perempuan dan punya anak dengannya. Dewa Naga merasa situasi ini sangat sulit diterima. Jika karakter Yaksa saat ini dianggap hampir tak tertahankan, maka kepribadiannya sebelumnya sungguh buruk. Pria yang sangat berbahaya seperti itu benar-benar menikah dan punya anak. Membayangkannya saja sudah tak terbayangkan. Seberapa kuatkah hati wanita itu hingga mampu menerima Yaksa yang begitu kejam? Ya, jawaban Yaksa sangat singkat. Karena dia anakmu, kenapa kau begitu kejam padanya? Tadi, ketika Ming Ye datang menemui Yaksa, Xiu dan Dewa Naga sedang berada di aula belakang, dan mereka jelas melihat betapa kejamnya Yaksa terhadap Ming Ye. Mereka tidak terlihat seperti ayah dan anak, melainkan seperti musuh. Yaksa terdiam sejenak sebelum berkata dengan wajah datar, penguasa ras mayat hidup tidak boleh emosional.
Melahirkan Mingye adalah tugas yang ditinggalkan oleh dewa. Aku ingin melanjutkan garis keturunanku di antara para mayat hidup. Karena itu, menikahi seorang istri dan memiliki anak, semuanya itu untuk menyelesaikan sebuah misi. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta atau kekerabatan, kan? Dewa Naga hampir menjadi gila. Shen Yanxiao juga tidak bisa memahami jalan pikiran Yaksa. Ia tanpa sadar menatap Xiu. Kepribadian Xiu dan Yaksa agak mirip. Mungkinkah Xiu juga memiliki pola pikir seperti itu? Merasakan tatapan Shen Yanxiao, Xiu perlahan mengangkat kepalanya. Dia bukan aku. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir. Jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Ia mengecilkan lehernya dan meringkuk di kursi. Meski begitu, kau tak perlu sekejam itu padanya, kan? Bahkan aku, orang luar, tak tahan lagi. Lihat saja bagaimana anakmu takut padamu, seperti tikus yang melihat kucing. Konon kau bahkan pernah melukainya, membuatnya terbaring lama di tempat tidur. Setelah Dewa Naga gagal memenangkan Yaksa sebagai sekutu, ia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada gosip antara Yaksa dan Xiu. Dan sumber gosip ini datang dari mulut Shen Yanxiao. Aku tidak akan membunuhnya, itu saja, kata Yaksa. Dewa Naga menjadi gila, mengatakan, aku tidak akan membunuhnya, itu saja, kepada putranya sendiri. Jawaban yang dingin sekali. Kurasa aku pasti akan menjadi ayah yang baik. Dewa Naga membandingkan dirinya dengan Yaksa dan merenungkan bagaimana ia memperlakukan putra angkatnya, Doudou. Tiba-tiba, ia merasa bahwa Doudou hanyalah figur representatif seorang ayah. Kurasa kau tidak akan bisa menemukan naga betina yang mau menikahimu, kata Shen Yanxiao tiba-tiba. Mata Dewa Naga hendak keluar. Tidak bisakah kamu memprovokasi orang seperti ini? Yaksa, Xiu tiba-tiba memanggil. Ya, jaga baik-baik putramu. Kalau tidak, aku sendiri tidak keberatan membunuhnya, kata Xiu dingin tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Shen Yanxiao menatap Xiu yang tiba-tiba dipenuhi niat membunuh, dan hatinya dipenuhi keraguan. Mengapa dia tidak dapat mengingat bagaimana Mingye telah menyinggung Xiu? Mengapa dia ingin membunuhnya? Bab 2098, Persahabatan 4. Mingye telah benar-benar menyinggung Xiu, padahal dia tidak mampu menyinggungnya. Xiu, Shen Yanxiao memandang Xiu dengan ragu. Dewa Naga berjongkok di satu sisi dan menahan tawa keras. Salahkan pangeran kecil karena memegang sepasang tangan yang seharusnya tidak dipegangnya. Ada yang cemburu. Aku akan memindahkannya ke perbatasan untuk berlatih sebelum berperang melawan ras iblis. Yaksa tidak bersimpati sedikit pun kepada putranya karena niat membunuh Xiu. Dewa Naga merasa bahwa Mingye pasti telah melakukan terlalu banyak kejahatan di kehidupan sebelumnya hingga memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab seperti Yaksa. 10 hari lagi, aku akan membuka lapisan terakhir segel Shen Yanxiao. Apa rencanamu setelah itu? Setelah Yaksa mengatakan akan menyudutkan putranya, ia langsung membicarakan hal yang lebih penting. Benua badai, jawab Xiu. Benua badai dihuni oleh sekelompok kurcaci yang menggemaskan sejak kecil. Mereka menguasai alkimia yang paling canggih. Meskipun bertubuh mungil, para kurcaci memiliki temperamen paling mudah tersinggung di antara 8 ras. Kau ingin aku menyiapkan kapal? Tidak perlu. Dewa Naga saja sudah cukup. Dewa Naga menatap Xiu. Ia sungguh tak percaya orang ini benar-benar menganggapnya sebagai alat transportasi. Saya akan terus menghubungi setan, kata Yaksa. Kenapa kau tidak butuh kapal? Dewa Naga, yang identitasnya sebagai dewa telah diabaikan sepenuhnya, tiba-tiba melompat. Yaksa sudah berinisiatif menyediakan kapal, jadi mengapa Xiu masih ingin memperbudaknya? Xiu melirik Dewa Naga dan berkata, kapal mayat hidup tidak bisa memasuki benua badai. Para kurcaci, yang memiliki pengetahuan alkimia yang kuat, telah membangun benteng-benteng di tepi benua badai, yang masing-masing dilengkapi dengan beberapa meriam raksasa. Dibandingkan dengan meriam raksasa para kurcaci, meriam buatan manusia tidak ada apa-apanya. Dengan daya tahan kapal mayat hidup, mereka akan hancur total hanya dengan 2 tembakan. Kapal-kapal mayat hidup itu begitu berbeda sehingga mereka tidak dapat bersembunyi bahkan jika mereka menginginkannya. Kita bisa menggunakan penghalang. Dewa Naga mencoba memperjuangkan posisinya sebagai dewa. Buang-buang energi, kata Xiu dingin. Dewa Naga hampir menangis. Xiu memperbudaknya sebagai alat transportasi hanya untuk menyelamatkan sedikit aura ilahi itu. Apakah dia masih punya harga diri? Tidak bisakah kau menginjak-injak keilahiannya seperti ini?
Shen Yanxiao diam-diam menatap Dewa Naga yang ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ia mengusap kepala kecil Vermilion Bird dengan simpati. Di benua cemerlang, Vermilion Bird juga memainkan peran yang sedang dimainkan Dewa Naga, tetapi ia tidak sebodoh Dewa Naga. Paling-paling, ia mengeluh dalam hati. Burung Vermilion dengan bangga menyilangkan tangannya dan sedikit mengangkat dagunya, seolah berkata pada Shen Yanxiao, tahukah kau betapa tidak dapat diandalkannya dirimu di masa lalu? Setelah aku pergi, aku harus merepotkanmu untuk menjaga pasukan merah menyala dengan baik. Shen Yanxiao tidak melupakan anak-anak nakalnya. Setelah sekian lama bersama, mereka telah mengembangkan perasaan yang mendalam satu sama lain. Ia takut kepergiannya akan agak tidak dapat diterima oleh mereka. Meskipun Shen Yanxiao ingin membawa mereka pergi, kesan mayat hidup di mata ras lain sebenarnya tidak terlalu baik. Ia masih harus menghubungi para kurcaci dan duyung. Jika ia langsung kembali ke benua cemerlang, ia bisa membawa mereka. Lagi pula, di tanah terlantar, bahkan iblis pun bisa diterima, apalagi mayat hidup. Baiklah, Yaksa hanya setuju, lalu matanya tertuju pada Xiu. Shen Yanxiao benar-benar merasa ada yang salah dengan cara Yaksa. Memandang Xiu, bab 2099, merebut orang-orangku. Tidak mungkin. 1. Saat waktu untuk meninggalkan Howling Abyss semakin dekat, Shen Yanxiao lebih banyak menghabiskan waktu bersama para remaja dari Flaming Red Squad. Tempat latihan pasukan Merah Api juga telah dipindahkan dari kediaman Ming Ye ke dekat istana. Selama periode ini, Ming Ye telah beberapa kali pergi ke tempat latihan, diam-diam mengamati latihan pasukan Merah Api, tetapi setiap kali ia tidak masuk langsung, juga tidak mengganggu latihan Zanye dan yang lainnya. Shen Yanxiao dibuat terdiam oleh pangeran yang selalu suka datang dan mengintip ini. Hanya dalam beberapa hari, Ming Ye seperti disuntik darah ayam. Setiap hari, ia akan berlari ke Yaksa untuk mencari celaan, dan permohonannya selalu diabaikan. Jika saja tidak ada sedikit perubahan pada kepribadian Yaksa, kemungkinan besar Ming Ye sudah terbaring di tempat tidur. Tak lama kemudian, Ming Ye menerima perintah Yaksa untuk memimpin tim Royal Academy ke perbatasan Howling Abyss. Karena sang juara, pasukan merah menyala, telah dimasukkan ke dalam pasukan pribadi Shen Yanxiao, juara kedua, tim Akademi Kerajaan, dilempar ke Ming Ye. Hal ini membuat para siswa Akademi Kerajaan, yang sudah berkemas dan pergi, begitu bersemangat hingga hampir pingsan. Bahkan Nok pun sering berlari ke kediaman Ming Ye selama periode ini, mencoba membangun fondasi bagi para siswanya. Tim Royal Academy mendapat kesempatan lain, dan Nok hampir mematahkan kakinya saat berlari. Ini tidak ada hubungannya dengan Shen Yanxiao, tetapi menyangkut salah satu anggota pasukan merah menyala mereka, Feng Ling. Ketika Akademi Kerajaan mengalami kekalahan telak, mereka semua kembali ke Akademi, hanya menyisakan Feng Ling. Dan berkat Nok, Feng Ling terjepit ke dalam pasukan merah menyala. Dari kejadian ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Nok telah lebih memperhatikan Feng Ling. Namun, situasi saat ini berbeda dari sebelumnya. Tim Royal Academy mendapat kesempatan lain. Feng Ling sebelumnya adalah pemimpin tim Royal Academy, dan sekarang Nok tak sabar untuk berlari ke tempat latihan dan memintanya. Yandi, Feng Ling telah merepotkanmu selama ini. Dia harus segera kembali ke tim asalnya. Wajah Tuan Nok dipenuhi senyum yang tak bisa disembunyikan. Shen Yanxiao menyilangkan lengannya dan menatap Nok dengan tenang. Tuan Nok, apa yang Anda bicarakan? Feng Ling adalah murid yang luar biasa sehingga dia bisa bergabung dengan pasukan merah menyala. Tentu saja, saya akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Bagaimana mungkin dia menyusahkan saya? Shen Yanxiao pura-pura tidak mengerti kata-kata Nok. Mulut Nok sedikit berkedut. Dia tentu tahu betapa hebatnya Feng Ling. Jika dia tidak berpikir bahwa tim Akademi Kerajaan tidak ada harapan dan tidak ingin Feng Ling dikubur karena ini, bagaimana mungkin dia mengirim Feng Ling ke pasukan merah menyala? Akan tetapi, justru karena tindakannya sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain memaksakan senyum dan meminta bantuan Shen Yanxiao. Dengan reputasi dan status Nok di Howling Abyss, selain Undead Lord, hanya Ming Ye yang bisa membuatnya tersenyum ramah. Feng Ling kan murid Akademi Kerajaan. Dia agak gegabah saat melakukan sesuatu di hutan kematian. Anak ini punya kepribadian yang angkuh dan acuh tak acuh. Aku khawatir dia tidak akan mudah bergaul dengan anggota pasukan merah berapi. Nok berusaha keras menahan depresi di hatinya dan tersenyum lebar. Lagi pula, dia kan masih muda. Di usianya, impulsif itu wajar. Lagi pula,
Kurasa dia rukun dengan anggota lain di sini. Aku juga berniat menjadikannya wakil kapten pasukan merah menyala nanti karena dia punya kemampuan. Shen Yanxiao menegaskan bahwa dia tidak tahu malu. Bab 2100, merebut orang-orangku. Tidak mungkin. 2. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah diajak bicara? Mereka bisa memasukkan orang ke dalamnya jika mereka mau, tetapi bagaimana jika mereka menerima mereka kembali? Maaf, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengharapkan dia mengeluarkan apapun yang masuk ke sakunya. Kamu mau Feng Ling? Enggak mungkin. Tidak peduli seberapa keras Nok mencoba membujuknya, Shen Yanxiao hanya bersikap, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, Feng Ling milikku. Nok tidak pandai berkata-kata, dan kini ia bertemu Shen Yanxiao, yang berlidah tajam dan bermulut konyol. Rasanya seperti seorang sarjana bertemu seorang prajurit, bahkan untuk sekadar mengobrol pun sulit. Karena bersikap bijaksana tidak ada gunanya, Nok hanya bisa menggunakan metode yang paling langsung. Yandi, sejujurnya, aku di sini untuk membawa Feng Ling kembali. Dia murid Akademi Kerajaan dan harus kembali ke tim asalnya. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Apakah dia akhirnya kehilangan kesabaran? Itu tidak benar, Tuan Nok. Saya ingat belum lama ini, Tuanku mengundang pasukan merah berapi kita untuk menghadiri perjamuan. Malam itu, Jenderal Sal datang bersama Feng Ling dan berkata di depan semua orang bahwa Feng Ling akan bergabung dengan pasukan merah berapi mulai sekarang. Bagaimana dia bisa menjadi murid Akademi Kerajaan Anda? Dia telah berlatih di pasukan merah berapi saya selama ini, dan seluruh tim sudah menganggapnya sebagai rekan mereka. Jika Anda ingin membawanya pergi sekarang, bukankah Anda akan mengingkari janji Anda? Nok menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu dulu, dan ini sekarang. Situasinya berbeda, dan tentu saja, kita harus menanganinya sendiri-sendiri. Sudah berapa lama Feng Ling berada di pasukan merah menyala? Dia sudah berada di Akademi Kerajaan sejak masih sangat muda. Semua siswa Akademi Kerajaan adalah rekannya. Kuharap kau tidak mempersulitnya. Tuan Nok, sebagai guru kerajaan, bagaimana mungkin Anda mengingkari janji Anda? Semua rencana saya sudah beres. Sekarang Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan. Bukankah Anda mengganggu rencana saya? Anda harus tahu bahwa pasukan merah berapi sekarang berada di bawah komando tuanku. Tuan Nok, apakah pantas bagi Anda untuk membajak orang-orang tuanku secara terang-terangan? Shen Yanxiao tersenyum tipis saat ia tanpa malu-malu menyebut yaksa. Dia ingin melihat apakah Nok punya keberanian untuk merebut seseorang dari penguasa mayat hidup. Benar saja, setelah Shen Yanxiao menyebut yaksa, wajah Nok langsung menjadi sangat jelek. Meskipun ia pernah membantu penguasa mayat hidup sebelumnya, semua orang tahu temperamen penguasa mayat hidup yang tak terduga. Sekalipun ia memiliki status di hadapan penguasa mayat hidup, ia tidak berhak meminta apapun. Awalnya, Nok lah yang berlari menemui penguasa mayat hidup sendiri. Setelah banyak dibujuk, ia berhasil memasukkan Feng Ling ke dalam pasukan merah menyala. Sekarang, jika penguasa mayat hidup tahu bahwa ia menginginkan Feng Ling kembali, Nok merasa dirinya tidak punya banyak wajah. Nok tidak berniat memberi tahu penguasa mayat hidup tentang hal ini sejak awal. Meskipun pasukan merah berapi berada di bawah kendali penguasa mayat hidup, ia sudah menanyakannya. Sejak penguasa mayat hidup mengambil alih tim, ia tidak pernah muncul di tempat latihan pasukan merah berapi. Sebagai penguasa ras mayat hidup, ia memiliki banyak sekali prajurit di bawah komandonya. Bagaimana mungkin ia punya waktu untuk mengelola tim yang hanya terdiri dari 100 orang? Oleh karena itu, Nok awalnya berencana untuk langsung menemukan Shen Yanxiao dan diam-diam mengambil Feng Ling kembali darinya. Bagaimanapun, penguasa mayat hidup bahkan tidak ingat seperti apa rupa Feng Ling. Bahkan jika ia membawa Feng Ling kembali, ia tidak akan pernah tahu. Namun, Nok tidak menduga Shen Yanxiao tidak berniat mengalah.